Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, amma ba'du. Yang saya hormati, insyaallah Allah muliakan pendiri Pondok Pesantren Nurul Fajri Al Islami, Bapak Kiai Haji Edi Suhaidi beserta Ibu. Salam kenal. Alhamdulillah, saya kali pertama menginjakan kaki ke sini Pak Kiai. Hapunten kasuhun lain joledar sanes ngahilapkeun ya. Teman saya Bapak Obring ya, dulu pernah datang ke saya dan saya sampaikan kepada beliau salam untuk pertama kalinya kepada Pak Kiai. Alhamdulillah hari ini di sela-sela kegiatan saya, kalau kemarin full seharian Pak Kiai dari pagi sampai malam ya. Untuk hari Minggu baru tadi mengawali pagi dan siang kedua baru ke sini. Ya, nanti ketiga di Palasah di Cisambang. Ya. Yang saya hormati juga pimpinan Pondok Pesantren Bapak Kiai Haji Muhammad Abdul Latif SSJ MPD. Yang saya hormati rekan-rekan Porkom Timcam, hadir Pak Kapolsek Palasah. Terus Pak Kapolsek tegak pakai kopiah mah Kemudian yang mewakili Pak Kadisdik ya, yang mewakili Pak Kadisdik Pak Kabid Pak Mehmet, makasih. Kemudian yang mewakili Pak Dan Ramil, terima kasih. Dan kemudian yang mewakili Bapak Kemenag, makasih atur nuhun. Dewan Asatid, para wali santri, adik-adik yang garanteng, nukarasep, nugarelis, ya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, mohon izin ibu-ibu tetiasa disapa hiji-hiji. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratillahir Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cukup cerah ini, mohon maaf saya datang terlambat karena agenda saja yang kedua. Kang Haji, Ibu Haji. Alhamdulillah sekali lagi saya bisa bersilaturahmi, bermuajah, bertatap muka dengan seluruh civitas Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri di desa Weragati, Kecamatan Palasah. Saya tahu persis desa Weragati adalah desa yang cukup potensial. Bukan hanya kalau dulu dikenal olahraganya, tapi hari ini begitu terkenal luas dengan potensi sumber daya manusianya. Di mana di desa Weragati ini adanya dua pondok pesantren modern. Yang di sebelah timur selatan adalah Pondok Pesantren Ar-Rahmat, dan di sini adalah Pondok Pesantren Nurul Fajri. Jarang dalam suatu desa memiliki dua sivitas pondok pesantren modern terkecuali di sini. Dan ini tidak akan bisa terjadi dalam satu desa kalau
potensi sumber daya manusia warga masyarakatnya tidak punya keberanian, tidak punya bekal intelektual, karena berdirinya pondok pesantren ini justru dipelopori oleh orang-orang hebat. Ya. Oleh karena itu saya mengapresiasi dan sekaligus mengaturkan terima kasih Pak Kiai, karena kedudukan dan posisi pesantren Nurul Fajri, pesantren modern Nurul Fajri ini adalah sebagian dari melaksanakan tanggung jawab saya di bidang pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan kualitas anak didik kita. Untuk itu, sekali lagi atas nama pemerintah Majalengka, atas nama Bupati, tentu kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan sangat tinggi-tingginya. Demikian juga Pak Kiai, saya kemarin pada saat silaturahmi di Ar-Rahmat juga di sini terus menyampaikan dan komitmen pemerintah daerah, di mana kami menyadari Bapak sekalian, persoalan yang kami hadapi di pemerintah Majalengka hari ini adalah berdasarkan data PBS, data Badan Pusat Statistik, bahwa persoalan Kabupaten Majalengka tentang rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di Majalengka baru di angka 7 tahun. Artinya seluruh warga masyarakat Majalengka, ya, dari yang usia sekolah ini kita baru di angka 7 tahun, artinya hanya baru SMP kelas 1. Ini di bawah rata-rata Jawa Barat, juga di bawah rata-rata nasional. Inilah menjadi persoalan yang kami hadapi saat ini. Oleh karena itu munculnya partisipasi publik dari tokoh-tokoh masyarakat yang ikut mengkader, ikut ngadidik anak-anak. Inilah kebahagiaan yang kami rasakan, karena posisi itu sudah barang tentu akan membantu bagaimana menaikkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Majalengka. Walaupun hari ini mencoba menata ulang kembali apa sebenarnya persoalan yang kami hadapi, apakah betul data BPS itu seperti itu, atau jangan-jangan karena datanya yang tidak valid. Boleh jadi ada anak yang mungkin masih terdaftar di kartu keluarganya, ternyata dia masih SD atau masih SMP karena nggak diupdate salah satunya. Mungkin bisa terjadi demikian, lamanya tidak diupdate padahal dia sudah sekolah SMA bahkan dia perguruan tinggi, kemudian data di dinas Dukcapil masih tetap dia belum berubah. Ini juga yang sedang kami lakukan. Di samping kami mendorong ya teman-teman di dinas pendidikan termasuk di PKBM masuk pesantren untuk sama-sama bergerak bagaimana agar menurunkan agar menaikkan angka rata-rata lama sekolah. Dua cara itulah yang paling strategis yang kami lakukan dengan cara updating data dan juga dorong bagaimana partisipasi publik yang terjadi di pondok pesantren ini. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, persoalan yang kita hadapi hari ini, mudah-mudahan kami meyakini di pondok pesantren modern Nurul Fajri ini tidak terjadi. Apa yang terjadi hari ini, Bapak sekalian, fenomenanya adalah banyak sekali anak-anak ya atau sekolah-sekolah, sekolah-sekolah swasta sekalinya kekurangan murid. Ya, apalagi untuk tingkat SLTA, SMK. Di Majalengka termasuk ada penurunan. Bahkan tetangga kita di Cirebon ada SMK, beberapa SMK yang muridnya hanya yang daftar 1 orang, 2 orang, ada yang 3 orang. Sehingga banyak SMK yang gulung tikar.
Di Majalengka pun hari ini kalau rata-rata SMK di atas 10 lah ya, nggak seperti yang lain. Tapi ini menjadi fenomena. Karena apa? Orientasi orang tuanya ingin semuanya menyekolahkan kadang-kadang ke negeri Pak Kiai. Oleh karena itu, walaupun sekarang sudah ada kebijakan pemerintah, tidak ada bedanya, yang penting terakreditasi, maka yang kemudian bagaimana caranya agar kita bisa terus bersaing di saat kondisi seperti ini, ya kuncinya adalah bagaimana melakukan tata kelola pengelolaan di sarana pendidikan ini agar betul-betul bisa menarik masyarakat yang bisa menitipkan ke kita dengan cara ya kita harus melakukan tata kelola yang modern tentunya, tetapi di skala modern juga paling tidak bisa dibuktikan ya, tata kelola modern, kemudian juga hasilnya dapat dilihat dan dirasakan baik oleh anak-anak maupun oleh orang tuanya, di mana salah satunya lulusan dari sekolah ini kalau di aliyah mungkin harus banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri dengan perguruan tinggi yang ternama. Kalaupun nanti dari SD ya kita harus bisa ke SMP atau SMP di sini harus bisa melaksanakan tata kelola yang bisa memberikan pelajaran-pelajaran lebih dari yang lain. Kalau tidak ada itu, saya yakin kita akan terus tergerus bersaing di dalam kemajuan zaman ini dan kita akan menjadi yang terbelakang. Itulah ya kondisi saat ini yang terjadi di dunia pendidikan kita. Oleh karena itu yang ketiga, sekali lagi saya merasa bangga di hari ini pesantren Modern Nurul Fajri ya dalam rangka menerima mahasiswa baru ya Pak Kiai, bisa bersilaturahmi dengan kepala wali murid, orang tua santri, termasuk ada anak didiknya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, para wali, bahwa pondok pesantren Nurul Fajri yang sudah begini luar biasa besarnya, ya paling tidak dari sisi organisasi ini sudah berjalan berapa tahun Pak Kiai? 18 tahun. Oh 15 tahun, luar biasa cukup panjang. Yang kedua, di samping 15 tahun perjalanan ngatik ngadidik murang kali, di sini pun saya lihat suasana lingkungannya cukup luar biasa, cukup membanggakan kita. Karena tidak mungkin kalau ya pondok pesantren ini ecek-ecek, nggak akan mungkin seperti ini. Inilah ya menjadi bagian dari dukungan, bagian dari faktor-faktor penarik ketika Bapak dan Ibu menitipkan anak-anaknya di sekolah ini. Artinya sangat tepat dan cocok. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak Bapak dan Ibu dititipkan di sekolah ini, di pesantren ini, mudah-mudahan semua menjadikan anak yang soleh dan solihah. Amin. Anak yang menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, dan anak yang menjadi bagian pemilik keberhasilan di masa yang akan datang. Setuju Ibu? Bapak setuju? Tapi jangan lupa doakan yang paling utama oleh Bapak dan Ibunya. Kalau bisa setiap hari doakan terus dan tiup embun-embunan cekolot mah Pak ya. Sangkan anak sing pinter ya. Sing bener tur bager. Hari ini Pak Kepala, saya bukan tidak tegak lurus dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur punya kebijakan lamun aya murang kali anu bangor, anu nakal, lusok, naon, lamun pulang duluan teh, lamun pulang duluan sok naon ngaranna? Padol, minggat baheula mah, ya. Saya tidak, Pak Kiai, saya tidak membawa anak tersebut untuk dididik di barak, ya. Tapi saya kembali karena sampai saat ini tidak ada Pak Kiai yang daftar kepada saya orang tuanya maupun BK daftar ke Pak Bupati, Pak Bupati ya anak didik kelas sekian nama A, nama B. Bangor, wayana titip supaya dibawa ke barat. Sampai saat ini tidak ada.
Dukanya muni, duka sieun. Duka memang eraeun meureun. Jadi sampai saat ini, sampai detik ini belum ada satupun yang lapor kepada bupati untuk menitipkan anaknya agar dididik di barak. Padahal saya sudah siapkan. Saya siapkan baraknya di 321. Ya, lapangannya luas. Pokoknya lamun ada nakal, lari 10 putaran di alun-alun, di barak di sana insya Allah bakal keluar keringat panas. Namun sekali lagi sampai saat ini ya tidak ada yang lapor. Apakah tidak lapor itu karena memang badang orang balager jeung bener? Ya saya positif thinking, alhamdulillah memang pasti itu. Tapi tetap ngatik ngadidik anak mah kudu dipersiapkan ti ayeuna. Makanya saya preventif sikapnya Pak Kiai. Apa yang preventif? Ya, sangkan anak kita betul harus anak yang soleh, maka yang saya bina, yang saya didik adalah guru-gurunya. Apa guru-gurunya? Saya ingin ibu guru, bapak guru di sekolah baik swasta maupun negeri agar dia dibekali dengan ilmu kepramukaan. Karena ilmu pramuka di sana ada dasa dharma pramuka, ada 10. Ya, dari mulai sikap pribadi yang di sana muncul. Saya yakin kalau ibu gurunya, bapak gurunya menjadi pembina pramuka, kemudian bisa mentransfer ilmunya ya tentang satya dharma dasa dharma, mohon maaf, maka yakin anak didik kita akan menjadi anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang punya akhlakul karimah, anak-anak yang kuat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang santun, dan pasti anak-anaknya akan menjadi manusia yang berhasil dan sukses kalau prinsip ya di pramuka ikut sertakan. Karena pramuka adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dulu memang masih wajib, sekarang juga saya minta untuk dijadikan kegiatan wajib di sekolah ya. Kemarin ada disebut pilihan, tapi sekarang udah rubah lagi, harus jadikan ekstrakurikuler wajib lagi. Mudah-mudahan dengan cara itu ibu gurunya hebat, ibu gurunya kuat, bapak gurunya hebat, bapak gurunya kuat, bisa mentransfer ilmu itu untuk ngadik-ngadidik agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan kuat. Ya, jadi tidak ada nanti kalau ternyata kemudian masih ada budak anu balangor, masih narakal, padahal guru-gurunya sudah dibekali ilmu ekstrakurikuler, berarti yang kurang adalah ibu bapak gurunya, ya kurang mendalami ilmu pramukanya. Ya, oleh karena itu silahkan Pak Kepala ya kegiatan kepramukaan untuk menjadi sebuah kegiatan pilihan ekstrakurikuler wajib yang bisa ikut ya membentuk karakter anak didik di sekolah atau di pesantren modern pondok pesantren modern Nurul Fajri. Itu barangkali Pak Ketua. Namun adik-adik, Pak Bupati ingin bertanya, akan dikasih hadiah. Siapa yang pilih hadiah? Hadiahnya yang 25.000, 50.000, 100. Oh 100, berarti para linter, budak matematika aja. Ya, namun tapi pinter matematika malah bisa membedakan 1.000, 25.000, 50.000, 100. Contoh yang 100. Sini yang depan sini. Ya, sini. Harus begini. Kalau cirinya santriwati pondok pesantren Nurul Fajri, 1 hebat, 2 teisinan. Ya, dengan enggak. Sahanami Piantika. Bagus namanya. Di mana, Neng? Indramayu. Oh, Indramayu ya. Kelas 12. Kelas 12. Neng kenal dengan Bupati Majalengka? Kenal. Siapa? Pak Eman Suherman. Mana orangnya? Oh, tahu ya. Orang Indramayu juga tahu ya. Ya udah, ingin tambah lagi 50? Mau. Di samping sebagai bupati, Pak Haji Eman menjadi apa? Dewan Pramuka. Apa?
Kuarcap. Cak saha. Oh, dikasih tahu di sana ya? Ya. Jadi betul, Pak Eman itu di samping sebagai bupati, tapi juga menjadi ketua Kuarcap. Karena yang pertama jawabnya benar, yang kedua salah. Tapi benar oke ku sahabat, di pasien terangku. Kasihkan sama-sama bagi-bagi ya. Nih, bagi-bagi. Ya. Yo, nuhun. Nuhun dek. Masih mau hadiah? Laki-laki sini, siapa yang berani? Sini. Nah. Mau ke video baik lah tuh. Banaros nu sah-sah. Desa maaf. Pesantren Modernul Fajri ada di Kecamatan Palasah. Nya, orang mana? Wah, pengen Panjalin. Aduh, kurang bahasa nya lah. Panjalin itu daerah mana? Sumberjaya itu kecamatan. Benar berarti. Banyak baik. Tadi Pondok Pesantren Modernul Fajri adanya di Kecamatan Palasah. Desanya desa naon? Kurangati. Ah, benar. Apa kababakuna? Lainnya. Pada ayat di dia keuna. Pangunjukkeun mana bakuna geus panunjukkeun bae. Tunjuk di mana? Di mana? Taroskeun sanamina. Tanya cita-citanya Pak Kuwuh yang jadi apa? Tanya sekalian. Ya. Siapa namanya? Pak Jayus. Pak Jayus. Cita-citanya pengen jadi apa? Kuwuh aja. Wah salah. Kalau ke saya kemarin cita-citanya ingin jadi huntu. Tuh, tanya deh ibu jadi untuk sebab ompong. Ya, satu tak terjawab. Yang kedua, jawabannya pertanyaannya nggak susah. Tahu istrinya Bapak Bupati? Enggak. Istri apa itu nanaun? Tebe istrinya Pak Kiai Sahanamina. Aja Elsi. Hah? Gua aja Elsi. Ya benar. Benar. Taroskeun. Leres teh. Bener. Oh. Jadi bener kabeh 100 dan 200. 200. Ya, bukan nawar sama 200 mau dikasihna 100 bae. Ya, dun. Ya, itulah hebatnya saya hanya mengetes saja kelebihan sekolah atau pesantren. Ya, Modernul Fajri. Saya hanya mencoba melihat ya adik-adik ini dari sisi mentalnya. Kalau zaman dulu saya sekolah mana berani dipanggil ke depan, apalagi bupati. Nah, ini hebat Pak. Ini tanda Ibu bahwa ternyata di pesantren Modernul Fajri dia dibuat anak-anak dibuat hebat, dibuat kuat dan mentalnya menjadi mental-mental yang kuat. Ya selamat Pak Kiai, terima kasih. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Hapunten nuga suhun bilih teriosan sim kuring aya nu kirang sapamodos. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.